Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Adelia dengan NIM 4232100199 dari Fakultas Desain Seni Kreatif, jurusan Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya akan mempresentasikan matkul Bahasa Indonesia dengan judul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Yang pertama adalah latar belakang. Seni musik merupakan aktivitas seni yang dapat didengar, dinikmati, dan dirasakan melalui sebuah penyajian musik, baik dalam berolah vokal maupun permainan instrumen musik. Musik sendiri bukan bagian dari kebutuhan primer manusia, tetapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, R&B, dan blues. Bahkan ada orang yang menyukai suara-suara alam, salah satunya suara burung sebagai musiknya. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang dapat menggerakkan dunia. Secara keseluruhan juga tidak akan pernah bisa punah, karena setiap hari manusia akan terus beraktivitas menggunakan musik. Selain karena musik dibawakan ringan, juga karena mereka memiliki gaya dan ciri khas masing-masing sehingga lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Namun, tanpa disadari, lagu yang mereka sering dengar tersebut dapat mempengaruhi karakter dan jati diri mereka. Serta juga mereka lupa dengan beberapa lagu kebangsaan kita sendiri yang sebenarnya merupakan bagian dari rasa patriotisme yang dapat menimbulkan semangat kebangsaan, rasa cinta, dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda dan saatnya juga menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita, bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di luar sana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian musik, perkembangan musik, peranan musik dalam membentuk karakter bangsa, dan juga pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Yang pertama ada pengertian musik. Arti musik secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu atau seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan atau bisa diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Selanjutnya juga terdapat fungsi-fungsi dari musik. Salah satunya mungkin bisa mengekspresikan diri atau menyalurkan emosi diri melalui musik saat kita sedang sedih, galau, ingin marah, atau sedang semangat bisa diekspresikan lewat musik. Yang kedua ada ekonomi dan bisnis. Mungkin sebagian dari mereka menjadikan musik sebagai tempat mencari nafkah, seperti penyanyi atau mereka yang bekerja di bagian musik di belakang seperti produser, sutradara, seperti itu. Dan juga yang ketiga ada upacara dan ritual. Bagian dari ritual keagamaan dan upacara-upacara tradisi dari berbagai daerah. Di berbagai aktivitas keagamaan juga terdapat nyanyian-nyanyian di dalamnya. Mungkin juga dari tradisi atau adat istiadat juga mereka mempunyai lagu-lagu dari daerah-daerah mereka. Yang terakhir ada mediasi. Ada banyak pilihan lagu atau genre lagu, salah satunya lagu-lagu relaksasi sebagai penenang hati. Selanjutnya, perkembangan musik. Dalam secara kehidupan manusia, musik merupakan bagian yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Musik dijadikan sebagai media untuk menuturkan sesuatu dari dalam jiwa yang tidak mampu dibahasakan melalui bahasa konvensional. Unsur bunyi alam seperti suara denting kayu, gesekan bambu, rintik hujan, dan sebagainya diolah ke dalam bentuk instrumen musik yang tercipta dari tingkatan keterampilan dan pemahaman seniman tentang keselarasan bunyi instrumen dengan ritme kehidupan alam lingkungan sekitar. Seiring dengan perkembangan zaman musik,
pun juga ikut berkembang dengan macam dan jenis alirannya yang semakin beraneka ragam, seperti musik klasik, musik rakyat, tradisional, keagamaan, musik blues, jazz, country, pop, rock, dan juga lain-lain. Yang ketiga ada peranan musik dalam membentuk karakter bangsa. Musik masih menjadi salah satu media yang digemari oleh banyak kalangan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya para pecinta musik tanah air yang bahkan sampai rela menghabiskan waktu dan uangnya untuk mendapatkan atau menghadiri konser musik idola mereka. Musik-musik yang sering didengar setiap waktu secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan kejiwaan seseorang. Jika ia sering mendengarkan musik-musik yang beraliran keras dengan tema perpecahan, maka akan terbentuk jiwa dan pribadi yang keras di dalam dirinya. Begitupun juga sebaliknya. Bila seseorang mendengarkan musik yang penuh dengan tema perdamaian, maka ia akan berusaha untuk menjadi sosok yang damai di lingkungannya. Kaitannya dengan pembentukan karakter dan jati diri bangsa adalah musik yang dapat menimbulkan rasa patriot dan bela negara. Hal ini bisa dilaksanakan melalui semua jenis aliran atau genre musik yang memiliki lirik tentang patriotisme, persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, bela negara, dan realita kehidupan bangsa Indonesia saat ini yang dapat dikemas secara lebih menarik dan gaya bahasa yang interaktif. Contoh-contoh lagu yang berkaitan dengan rasa patriotisme, contohnya seperti lagu Bendera dari band Coklat. Di sini terdapat lirik-lirik yang berkaitan dengan rasa cinta terhadap Indonesia dan juga seperti lagu Indonesia Pusaka. Dengan sering mendengar musik-musik seperti inilah, maka niscaya akan timbul rasa bela negara yang membentuk karakter dan jati diri bangsa ini, sehingga bangsa ini akan lebih disegani dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini tentu menjadi dambaan dan harapan kita bersama sebagai salah satu bagian dari bangsa ini. Yang keempat, ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang yang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa menjadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum pernah mereka dengar. Selain pengetahuan kosakata, saat kita bernyanyi, sebuah lagu tanpa disadarkan meningkatkan pengucapan. Anda akan dengar bahwa ketika Anda menyanyikan lagu, kita akan menyesuaikan logat atau pengucapannya karena irama lagu membuat kita lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini cara yang baik untuk meningkatkan pengucapan kita dalam berbahasa asing. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan yang tadi ialah musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama untuk yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan itu. Musik memiliki peran dan dampak yang besar terhadap terbentuknya karakter dan jati diri seseorang. Untuk menimbulkan pengaruh tersebut dibutuhkan kebiasaan dan juga konsisten. Mereka yang sering mendengarkan musik-musik bertemakan rasa bela negara, maka akan selalu terlintas dalam benaknya rasa patriotisme dan bela negara yang tinggi. Musik yang bertemakan rasa bela negara ini tidak didominasi oleh satu aliran atau genre, namun bisa mewarnai semua jenis aliran musik selama lirik dan temanya berkenaan dengan rasa bela negara. Sarannya, musik bertemakan bela negara bisa dibilang sangat langka keberadaannya. Hal ini dikarenakan kurangnya minat pendengarnya akan musik tersebut.
Karenanya sebagai anak bangsa yang peduli akan bangsanya, hendaknya kita membiasakan diri dari lingkungan untuk terbiasa mendengarkan musik bertemakan bela negara. Mengingat anak muda masa kini cenderung menyukai musik yang dikemas secara ringan dan komunikatif, maka musik bertemakan bela negara ini hendaknya mampu dikemas sesuai dengan selera masa kini, hingga tidak kehilangan pamor dan penggemarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.